Baik, untuk edisi sekarang ini lagi cukup lumayan dibutuhkan untuk bagaimana mengelola kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, saya memanfaatkan fitur dari platform dari Google. Ini sebenarnya sudah cukup efektif dalam hal melakukan pembelajaran secara online. Yang dibutuhkan sebetulnya yang utamanya 3 sebetulnya. Atau mungkin kita pahami dulu kebutuhan saat data perkuliahan online itu ada beberapa hal. Satu, kita mesti tahu jadwal kapan perkuliahan itu dilaksanakan. Kemudian nanti ada platform yang nanti bisa memberikan respon atau memberikan tugas atau memberikan materi terhadap peserta didik, atau kemudian memberikan suatu form untuk absensi. Yang tidak kalah penting lagi sekarang ini, dengan adanya bantuan dari pemerintah, kita memungkinkan komunikasi secara langsung atau live. Ini memanfaatkan dengan namanya aplikasi yang namanya Google Meet. Nah, saya kan nanti akan bagaimana memadukan dari sebuah 3 modul ini sehingga nanti emang bisa dipergunakan dalam pelaksanaan perkuliahan online, agar peserta didik itu tidak mudah untuk mengikuti kegiatan perkuliahannya dan bisa mengingatkan mereka. Dari 3 modul inilah sebetulnya kita harus manfaatkan, ya. Oke, nah sekarang kan saya mungkin biar lebih paham juga bagaimana memanage Google Classroom, kemudian bagaimana manage kalender. Saya akan ceritakan fitur dulu. Fitur yang ada di Google Classroom. Nah, ini kebetulan ini saya punya beberapa kelas dan ini sudah ada peserta didiknya. Cuman untuk studi kasus ini kan saya buat kelas baru. Nah, buat kelas baru ini seolah belum ada apa-apanya. Nah, ini adalah misalkan kelas bahasa Indonesia mata kuliah. Nah, untuk memudahkan identifikasi setiap kelasnya, biasanya saya pergunakan kelas. Ya, misalnya kelasnya kelas 3A, kemudian waktunya misalkan jam 10 sampai jam 12. Ya, menggunakan nih bahasa Indonesia. Ya, sebentar, ini udah lumayan butuh proses ternyata. Nah, ini akan secara otomatis menghasilkan form untuk kelas baru. Ini pun akan kelihatan, ya, kelihatan terdaftar ada kelas baru. Nah, ini mesti dipahami juga dalam Google Classroom. Ini ada 4 komponen sebetulnya. Ini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum artinya untuk berkomunikasi dengan peserta didik dan kita sebagai forum kayak di Mensos. Jadi antara si peserta didik dengan si pengajar ini bisa berkomunikasi, atau mungkin waktu bersamaan juga si peserta didik bisa komunikasi melalui forum ini. Nah, kemudian ini nanti ada tugas kelompok, tugas kelas. Nah, ini kita bisa kelompokkan berdasarkan beberapa topik nih. Biasanya saya buat topiknya itu ada berdasarkan nanti adalah ada absensi, ya, ada absensi, kemudian kelompoknya itu yang lain ada tugas, ya, tugas dan kuis lah misalnya saya. Kuis,
Nah, tugas dan kuis ini saya suka memanfaatkan fasilitas lain yang namanya Quizizz. Nanti akan saya sampaikan juga Quizizz. Bagaimana dikolaborasikan antara Quizizz dengan Google Classroom. Ini akan lebih efektif saat kita memberikan ujian singkat ke siswa atau anak didik. Nah, kemudian ini materi. Ya. Nah, keunggulan dengan Google Classroom, ya, dengan materi ini kita bisa dimana kita ngambil materi-materi yang sudah kita upload. Contoh lah, misalkan saya ambil atau saya tidak sesuai, akan saya contohkan saja. Nah, ini misalkan saya ambil ini. Nah, ini materi yang sudah ada. Nah, ini akan saya masukkan sebagai materi. Ya. Langsung posting. Ya, lumayan agak lama nih ternyata. Nah, ini akan masuk ke sini. Ya, nanti kuis ya akan bisa dibikin juga. Nah, kemudian nanti kita bisa atur juga terkait dengan penilaian. Oh ya, nanti untuk masalah peserta didik, kita tinggal ngasih adalah form kode yang mereka berikan di sini. Ya, nanti kasih linknya atau kasih kodenya, sehingga peserta didik kita akan masuk ke Google Classroom. Dan tidak kalah penting juga di sini terkait dengan penilaian. Nah, penilaian ini bisa kita atur nih, ya. Kita bisa atur yang nanti berdasarkan bobot penilaian. Misalkan ujiannya adalah UTS, ini 35 misalkan, kemudian UAS, kemudian 40 misalkan, ya, 40. Kemudiannya tugas, ya, tugas kuis ini sebanyak 25. Ya. Jadi kan otomatis semuanya. Nanti itu kan otomatis. Jadi kalau nanti ada ujian, ini kan si siswa akan lihat berapa nilainya, dan ini juga akan presentasinya. Ya, gitu. Nah, itu adalah untuk di Google Classroom. Nah, terkait dengan kolaborasi dengan aplikasi kalender, ya, ini ada manfaatnya. Manfaatnya seperti ini. Ini setiap kelas, ya, setiap kelas ini kita bisa jadwalkan awal dan mulai kapan kelas itu dimulai. Ya. Nah, kemudian saat ini Anda bisa klik buat apabila belum ada. Ya, apabila sudah ada, ini contoh seperti ini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat, dan kemudian ini kita bisa buat juga link untuk Meet Google. Jadi bisa bergabung Meet Google, klik automatically. Dan tidak kalah penting juga, kalender ini digabungkan dengan kelas tadi, ya, kelas yang kita buat. Ya. Harapannya apa? Harapannya nanti ini adalah ada keuntungan di dalam dalam mengundang mereka saat perkuliahan. Contoh kalau misalkan contoh mana yang sudah ada. Oke, sebentar. Contoh seperti ini, artinya dia akan otomatis saya undang. Nah, undangnya itu kita ambil dari Google Classroom biar kita nggak tahu ref satu-satu. Ya, coba contoh misalkan kita lihatin, misalkan yang anggota, biar gampang ya, nggak terlalu repot untuk menginvite. Tidak harus secara manual, tinggal dipilih dari peserta, ya, dari sini pilih peserta, kemudian klik,
Ya, klik kirim via email. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, jadi tinggal copy aja. Ya, copy. Kemudian nanti kita tinggal simpan di sini. Langsung undang ke mereka. Jadi ini fungsinya akan jadikan sebagai reminder, baik itu sebagai pendidik ataupun peserta didik. Itu yang kita bisa atur notifikasi sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Ya. Nah, kemudian untungnya lagi dengan mengatur antara kalender dan Google Classroom, itu akan muncul di Google Meet. Jadi kalau misalkan pada hari itu akan muncul jadwal, itu akan otomatis sekian jadwal itu akan muncul di dalam Google Meet. Nanti kita gabung saja. Nah, itu adalah cara manajerial perkuliahan online dengan aplikasi gratis yang dibuat atau yang kita manfaatkan secara gratis dari Google ya, dengan aplikasinya Google Classroom, Google Calendar, dan juga Google Meet. Terima kasih, semoga bermanfaat.